Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, dan di sini saya akan kembali membahas tentang Linux Ubuntu, tapi kali ini tentang manajemen aplikasi. Di sini saya sebenarnya minta maaf karena di sini saya tidak bisa menginstal RPM. Maka di sini saya hanya akan menjelaskan apa itu RPM. Nah, apa itu RPM itu? RPM adalah Red Hat Package Management. Itu adalah manajemen paket software yang paling populer di sistem Linux. Nah, RPM itu juga mengatur instalasi paket software atau maintenance, update, dan menghapus paket software dari sistem. Atau lebih sering kita kenal dengan istilah install dan uninstall atau install lalu remove. Dan di sini juga RPM itu menyimpan informasi tentang paket yang diinstalasi dalam sebuah database. Dan penghapusan paket itu juga berarti menghapus novel dan directory yang telah terdaftar pada database tersebut, lengkap dengan nama path atau lokasinya di mana dan berada di directory. RPM juga menyimpan paket dalam bentuk file yang telah dikompres dan ditulis sebagai file dengan ekstensi RPM. Nah, di sini juga ada fungsi dari manajer paket software tadi, yaitu yang pertama menghitung besar paket yang disesuaikan dengan kapasitas penyimpanan disk yang tersedia. Yang kedua adalah memeriksa apakah ada dari tujuan mengendalikan settingan software yang telah terpasang di sistem. Membuat sistem file itu nggak jadi korup. Terus yang kelima, dapat diupload ke versi baru tanpa mengganggu konfigurasi yang telah ada. Dan yang terakhir adalah verifikasi file dalam paket tersebut. Nah, lalu yang ketiga saya akan menjelaskan tentang paket software yang terdiri dari jenis ada paket binary yang terdiri program executable. Nah, paket ini tuh berekstensi .rpm. Lalu yang kedua ada paket source yang berisi tentang teks dari program yang kemudian dapat dikompilasi menjadi executable, dan paket ini mempunyai ekstensi .src.rpm. Dan di sini saya sebenarnya ingin meminta maaf karena bagian RPM ini tidak dapat dijalankan karena bagian ini harus menggunakan CD-ROM untuk menginstal, dan sedangkan CD-ROM-nya nggak ada gitu, jadi harap dimaklumi. Dan kita akan lanjut ke bagian yang berikutnya saja, yaitu tentang menggunakan tar. Ya, di sini kita akan kembali menggunakan terminal Ubuntu. Dan kali ini kita akan langsung ke percobaan yang selanjutnya mengenai penggunaan tar. Yang pertama itu pastikan ini telah logout dari root dan login sebagai user. Lalu yang kedua, kalian pastikan terlebih dahulu berada pada home directory dan lihatlah isi home directory. Dan setelah itu kembali ke home directory. Dan seperti ini. Tadi setelah keluar dari directory desktop, kita pastikan kembali ke home directory, lalu kita akan membuat file tar pada directory desktop.
desktop.tar tadi sudah terbuat. Yang selanjutnya rename directory desktop menjadi desktop all. Nah, cara seperti ini. Kita cek dulu. Directory desktop sudah berganti namanya. Kita rename menjadi desktop.all. Coba kita masuk dalam. Selanjutnya kita akan mengekstraksi isi dari file tar. Kita lihat isi dari directory dan seharusnya akan terlihat directory desktop yang original seperti ini. Selanjutnya kita akan menghapus directory desktop. Lalu selanjutnya kita akan latihan menggunakan gzip. Kita keluar terlebih dahulu dari directory desktop. Dan kita akan membuat file gzip dari desktop tar. Pastikan terdapat file desktop tar dan gzip. File sudah berubah seperti yang Anda dapat lihat di layar Ubuntu. Lalu yang kedua kita akan mendekompresi file gzip desktop.tar.gz dan cobalah untuk ekstraksi isi file tar. Coba kita cek. Nah, hasilnya seperti yang Anda dapat lihat di terminal. Lalu tar, file tar, dan directory desktop all. Kita keluar dari directory desktop terlebih dahulu. Cara seperti ini kita menghapusnya.